apa kabar kalian semuanya? Kali ini temanya adalah perasaan dia kepadamu saat ini. Siapapun itu ya, seseorang yang kamu pikirkan. Kamu yang menonton ini, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube aku agar aku nggak males-malesan dan lebih rajin untuk mengupload video menemani hari-hari kalian, oke? Uh, Ingat ya, selalu saya bilang di sini menarik banyak energi. Jadi bukan energi untuk satu orang aja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, kalian silahkan konsultasi private reading di 081364498128, oke? Atau baca deskripsi ya di dalam di YouTube saya, oke? Kalau kalian menontonnya di TikTok, silakan lihat di profil saya, oke? Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap konsultasi private reading, oke? Kalau kalian mana tahu ingin menarik energi pasangan atau ingin menarik pasangan yang sudah lama pergi bertahun, atau menarik dia lebih sayang, lebih cinta sama kita, seperti itu bisa dibantu ya. Kalau kalian melakukan sendiri medianya, tidak ada penambahan biaya, cukup yang 150.000 setiap kali konsultasi itu, di awal konsultasi itu aja ya. Tapi kalau saya yang melakukan ada penambahan biaya, oke? Atau ada hal-hal lain seperti magic, seperti mau melihat energi seseorang, atau kalian ingin gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, seperti itu ya. Atau ada magic atau dilempar tanah kuburan atau apapun itu ya, boleh ditanyakan ketika konsultasi ya. Tapi janganlah pula pas konsultasi itu menanya dari sepanjang kali bro. Paham ya maksud saya? Boleh dong beberapa pertanyaan ya. Saya pasti selalu meladeni dengan baik. Oke. Mari kita lanjutkan ya tema yang saat ini. Adalah perasaan seseorang kepadamu saat ini. Bagaimana perasaan seseorang kepadamu saat ini ya? Kita cek dulu. Dari kita jelajahi perasaannya ya, seseorang yang kamu pikirkan. Oke. Rasa ingin dimengerti, bisa jadi dia itu ingin sekali kamu mengerti tentang dia, bisa jadi tentang posisi dia atau keadaan dia, seperti itu ya. Intinya dia itu ingin kamu mengerti keadaan dia atau posisi dia. Seperti apa perasaan dia saat ini ya? Seperti apa? Rasa ingin dicintai, barangkali kamu sudah tidak begitu care ke dia ya. Atau ada di sini yang saya lihat ada sedikit kegagalan atau kesalahpahaman di antara kalian. Ya, sebagian dari kalian yang saya lihat di sini ada cinta terlarang juga ya. Bisa jadi kamu menikah, pacaran sama istri orang, atau pacaran sama suami orang, atau pacaran sama ipar kamu, atau pacaran sama sepupuan, seperti itu ya. Pokoknya yang cinta terlarang atau tidak direstui oleh keluarga masing-masing, seperti itu. Atau dari keluarga kamu atau dari keluarga dia, intinya cinta terlarang ya, seperti itu ya. Seperti apa ya? Sama aja ya, rasa ingin dimengerti, ingin dipedulikan, ingin dicintai. Oke. Cinta yang menyembuhkan. Jadi di antara kalian ini kalau 80% yang saya lihat ya, sebenarnya perasaan dia itu yang saya lihat benar-benar tertarik sama kamu ya. Kamu itu semacam obat bagi dia, itu yang saya lihat ya, karena di sini ada cinta yang menyembuhkan. Ibaratnya kamu adalah sebagai obat atau penyembuh bagi dia, itu yang saya lihat ya. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini, orang yang kamu pikirkan? Cinta yang penuh rintangan ya. Jadi di antara kalian yang saya lihat di sini penuh dengan pergejolakan karena banyak rintangan di antara kalian ya.
rasa ingin disayang. Dia juga ingin perhatian dari kamu yang saya lihat ya. Ada juga rasa khawatir di sini. Rasa khawatir ini banyak ya. Bisa jadi dia khawatir tidak bisa memiliki kamu, khawatir kamu tidak mencintai dia, khawatir kalau kamu kenapa-napa, seperti itu ya. Itulah perasaan dia kepadamu saat ini. Oke. Kita cek lagi kondisi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan ya. Kondisi percintaanmu, saya simpan dulu kartu yang ini. Kondisi percintaanmu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Banyak perbedaan ya, di antara kalian bisa jadi beda budaya, beda kultur, beda prinsip, beda karakter, beda kota, beda negara, seperti itu ya. Banyak perbedaan di antara kalian. Di sini juga ada tentang perbedaan usia ya. Bisa jadi usia kamu lebih muda atau usia kamu lebih tua dari orang tersebut ya. Karena ada perbedaan usia yang saya lihat. Ada penyesalan di sini, bisa barangkali dia menyesal telah menyakiti kamu atau menyesal telah menjauhi kamu, seperti itu. Menyesal telah membuat kamu kecewa atau sebaliknya kamu yang merasakan hal yang seperti itu ya, karena vice versa ya. Bisa vice versa ini energinya ya. Karena yang saya tarik situasi percintaan kamu dengan dia saat ini ya. Ya, ada momen mengharukan juga di sini yang saya lihat. Sudah 3 kali saya tarik kartu tersebut tadi. Ada momen-momen mengharukan di antara kalian. Sebagian dari kalian juga ada tentang pernikahan. Bisa jadi kamu sudah menikah, atau dia yang sudah menikah, atau kalian berdua yang sudah pernah menikah. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa energi situasi percintaan kalian saat ini? Ada perceraian, bisa jadi kamu sudah pernah menikah dengan dia lalu bercerai, atau dia pernah menikah dengan orang lain lalu bercerai ya. Atau kamu sudah pernah menikah dengan orang lain lalu bercerai, seperti itu ya. Ada momen lucu juga di antara kalian. Bisa jadi kamu atau dia itu suka humor atau humoris orangnya ya, suka buat lawak, seperti itu ya. Atau ada momen lucu yang tak terlupakan di antara kalian, barangkali jatuh terpelosok seperti itu tiba-tiba. Ada juga momen spesial di antara kalian. Bisa jadi dia pernah outgoing with you, pergi makan bareng, dinner, atau dia memberikan bunga, atau kamu suka bunga, atau di halaman rumah kalian banyak bebungaan, seperti itu ya. Seperti apa energi ya. Pertemuan pertama ya, ada tentang kantor di sini yang banyak buku, ada lemari, ada buku juga yang saya lihat ya. Ada meja, ada kursi. Pernikahan pertama ya, bisa jadi kamu pernah menikah atau dia juga pernah menikah. Barangkali ini pernikahan kedua, seperti itu ya. Sebagian yang saya tangkap energinya di antara kalian ada yang sudah beberapa kali menikah lalu gagal, seperti itu ya. Momen menegangkan juga ada di sini ya. Ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan, bisa dibilang kayak gantung gitu ya. Kenapa dek, kamu mau sholat? Iya. Bentar ya. Oke, sebentar dulu ya, ada yang mau sholat. Oke, kita lanjut ya. Seperti apa energi situasi percintaan kalian saat ini? Kencan pertama, pertemuan pertama, ya bagus-bagus ya. Yang saya lihat intinya pertemuan pertama kalian itu atau kenalan pertama kalian itu cukup romantis ya. Kayak ada di dalam gedung atau restoran yang bagus yang saya lihat ya.
kencan pertama di antara kalian ya. Sangat bagus yang saya lihat. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini ya? Perbedaan budaya ya. Di sini juga ada perbedaan budaya. Buaya. Perbedaan budaya ya, bisa jadi kalian itu beda budaya. Sama seperti tadi ya, ada beda usia juga. Banyak perbedaan ya, di kartu pertama ada banyak perbedaan, bisa jadi beda budaya, beda karakter, beda usia. Sorry. Di sini juga yang saya lihat ada yang tentang liburan bersama ya. Barangkali kamu pernah pergi berlibur bersama sama dia ya, atau kamu saat ini sedang liburan, atau dia saat ini yang sedang liburan, seperti itu ya. Ketidakpercayaan ada juga di antara kalian, bisa kamu, bisa dia yang tidak percaya, bisa kamu nggak percaya sama dia, atau dia yang tidak percaya sama kamu, seperti itu ya. Di sini juga ada tentang kehilangan ya, bisa jadi dia merasa kehilangan tentang kamu, atau kamu yang kehilangan tentang dia. Ada konflik di antara kalian, atau dia sedang berkonflik batin saat ini, atau kamu yang sedang berkonflik batin tentang dia. Ada tentang perbedaan pendapat juga di sini ya. Ini sebenarnya udah saya sapel kartunya, cuman saya satu-satu tarik. Ada kesedihan di sini ya. Bisa jadi dia sedang bersedih saat ini, atau kamu sedang bersedih tentang dia. Ada kekecewaan juga di sini. Seperti yang tadi relate ya. Tadi saya udah bilang ada kekecewaan ya. Ada kecemburuan, bisa jadi kamu sedang cemburu sama dia, atau dia yang sedang cemburu sama kamu ya. Ini situasi percintaan kalian saat ini. Ada kelahiran, bisa jadi kamu, kalau kamu yang nonton perempuan, kamu baru saja melahirkan, atau kalau dia yang perempuan, dia baru saja melahirkan. Karena di sini yang saya lihat ada tentang kelahiran ya. Atau ada awal baru di antara kalian yang saya lihat ya, seperti itu ya. Di sini juga ada kesalahpahaman, bisa jadi kamu salah paham sama dia, seperti itu, atau dia yang salah paham sama kamu. Atau ada gagal paham, seperti itu ya, gagal jadian, gagal paham, banyak kegagalan intinya di sini. Perbedaan latar belakang, wow, relate banget ya, banyak sekali perbedaan. Jadi nggak perlu keluar kartu-kartu yang lain, itu hanya dengan perbedaan ini saja sudah menunjukkan banyak perbedaan ya. Beda usia, beda budaya, beda latar belakang, banyak ya. Oke, kita simpan dulu, pindahin dulu ya. Kita cek dulu ya, bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini ya, karena itu tadi temanya ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini. Bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Apa yang dia pikirkan? Bagaimana perasaan dia? Dia sedang merenung ya, kayak dia kayak menggunakan intuisi dia ya untuk memilih. Di sini ada tentang pilihan, atau ada pihak lain ya. Pihak lain ini tidak melulu tentang pasangan ya. Pihak lain ini bisa jadi pekerjaan, ibu, ayah, seperti itu, atau saudara, seperti itu ya. Intinya dia sedang merenungkan kamu saat ini ya. Ada perenungan di dalam diri dia, seperti itu. Ya, ada tentang kebebasan. Bisa jadi seseorang ini sudah lama freedom ya, atau dia menyukai kebebasan, seperti itu ya. Ada keseimbangan. Bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Dia sedang merenung, yang saya lihat ya, merenungi bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan kamu. Sebagian dari mereka yang saya lihat sedang tidak komunikasi atau lost contact dengan kamu ya. Jadi dia sedang berpikir kalau berkomunikasi dengan kamu, apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia katakan ya.
karena dia butuh keseimbangan juga. Banyak kartu tidak saya ambil. Oke, kita ulangi. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini ya? Seperti apa perasaan dia kepadamu? Ya. Di sini ada tentang break ya, break, stop, lost contact. Bisa jadi kamu nggak komunikasi dengan seseorang ini yang saya lihat. Tapi antara kamu dengan dia bisa jadi ada tentang kontrak kerja, atau kalau dia bos kamu atau kamu yang bos dia, ada tentang pihak-pihak lain juga di sini yang saya lihat, sehingga membuat hubungan kalian itu menjadi break atau stop atau lost contact. Seperti itu ya. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Tapi dia ngerasa kalau sama kamu itu lebih gimana ya, lebih seimbang yang saya lihat. Makanya dia kayak ketimbang yang lain. Maksud saya kalau dia berdealing dengan orang lain, dengan pihak lain, dia itu kayak ada mandek ya dalam hidup dia. Tapi kalau ke kamu, karena ini yang saya tarik ya untuk kamu ya, para penonton saya ya, untuk kamu. Jadi kalau ke kamu itu dia ngerasa kayak kehidupan dia itu penuh dengan keseimbangan, walaupun yang seperti tadi situasi percintaan kalian itu ada ketidakcocokan, tapi kalau dalam keseharian dia ngerasa ada keseimbangan dalam hidup ya. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Ada the devil ya, ada kebiasaan buruk juga tentang dia ini. Bisa jadi dia ini sangat tertarik oleh fisik kamu juga ya, bisa jadi kamu tampan kalau kamu cowok yang menonton, atau kalau kamu perempuan yang menonton, kamu sangat menarik menurut dia ya, istimewa menurut dia. Jadi kayak dia tuh ngerasa selalu mempunyai keterikatan atau koneksi yang kuat dengan kamu, seperti itu. Walaupun dia itu badan kalian itu berjauhan, tapi dia ngerasa koneksi kalian itu sangat kuat, seperti itu. Dia selalu teringat akan kamu, sehingga dia di sini yang saya lihat selalu memikirkan kamu, merenungkan kamu, seperti itu perasaan dia saat ini. Walaupun kalian sedang lost contact ya, intinya dia itu sangat tertarik dengan kamu ya. Ada ketertarikan fisik juga di sini yang saya lihat. Oke, seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Seperti apa perasaan dia? Ya, ada keraguan juga di sini ya, karena di sini ada Two of Pentacles. Ada keraguan di sini yang saya lihat antara kamu atau orang lain juga bisa jadi ya. Sebagian dari mereka dia sedang mempertimbangkan sesuatu, apakah dia harus ke kamu atau dia mempertahankan yang lain. Kalau dia punya pihak lain ya, tidak semua ya, karena di sini menarik banyak energi. Tidak semua, sekali lagi saya bilang tidak semua. Jadi kalau hanya untuk orang yang memiliki pihak ketiga, pihak lain maksud saya ya, dia sedang mempertimbangkan kamu karena dia sini sangat tertarik sama kamu dan merasa penuh koneksi kalian sangat kuat menurut dia, seperti itu. Dia selalu kembali ke kamu, pikiran dia itu selalu kembali ke kamu. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Ya, di sini ya. Bisa jadi seseorang ini pernah mencurangi kamu ya, yang saya lihat ya, sehingga dia harus dihadapkan pada pilihan seperti itu ya, karena di sini ada tentang kecurangan ya, yang saya lihat, sehingga dia saat ini harus dihadapkan kepada pilihannya. Dia sedang memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh, seperti itu. Dia sedang berpikir, apakah kalau dia kembali ke kamu, apakah kamu masih mau menerima dia? Itu yang sedang dia pikirkan, itu yang sedang dia renungkan ya. Apakah kira-kira kamu itu masih mau menerima dia, seperti itu. Oke, seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Iya, ini orang dari masa lalu kamu ya. Orang ini sudah lama kamu kenal yang saya lihat. Dia itu sebenarnya pingin bergerak ke kamu ya. Sebagian dari mereka yang saya lihat itu ada yang ingin meminta maaf atau flirting lagi dengan kamu, atau bercanda lagi, atau bertemu, seperti itu ya. Kalau menurut saya itu kamu yang tahu ya tentang seseorang ini, apakah layak untuk kamu terima atau tidaknya, karena di sini ada tentang kecurangan atau ada pilihan lain atau pihak lain, seperti itu ya yang saya lihat.
Itu tergantung kamu mau terima orang seperti ini atau tidak ya. Kalau menurut saya tidak perlu kalau orang yang hanya memanfaatkan kita, karena di sini yang saya lihat ada ketertarikan fisik ya. Bisa jadi orang ini sudah menikah dengan orang lain karena ada King of Sword ya, seperti itu. Intinya seseorang ini yang saya lihat itu orang yang sudah lama kamu kenal ya, yang pernah berdealing dengan kamu. Bukan orang baru yang saya lihat ya. Oke, seperti apa perasaan dia kepada kamu saat ini? Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Dia sedang menunggu ya. Bisa jadi menunggu respon dari kamu atau kamu duluan ya. Kalau ini nggak pandang gender ya, kalau dia perempuan atau laki-laki seperti itu sama aja ya. Energi dia itu sedang menunggu seperti lampu hijau dari kamu ya, yang saya lihat ya. Kira-kira gimana ya, dia merindukan aku nggak ya, dia menerima aku lagi nggak ya, kayak gitu ya. Oke, seperti apa energi dia saat ini? Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Iya, dia masih punya perasaan sama kamu. Hanya saja di sini ya, jelas-jelas saya bilang ya untuk kalian ya, dia ini sudah punya pasangan ya. Karena di sini ada king, ada queen. Ya. Dan berbeda. Beda kingnya, beda queennya ya. Jadi dia ini adalah pasangan orang lain yang saya lihat ya, sudah berpasangan. Seperti apa energi dia kepadamu saat ini? Seperti apa energi dia kepadamu saat, perasaan dia kepadamu saat ini? Ya, dia sudah punya pasangan, tapi dia cukup hangat orangnya ya, berjiwa hangat. Intinya dia hangat, romantis, punya perasaan yang hangat intinya ya, peka juga. Dia paham, dia tahu atau kalau dia misalnya buat salah juga dia tahu kalau dia itu ada salah, seperti itu. Hanya saja ego dia sangat tinggi yang saya lihat ya, ada emperor di sini. Mencemburui boleh, dicemburui nggak boleh. Nah, seperti itu. Proud dia itu sangat tinggi, ego dia itu sangat tinggi, cukup bossy juga orangnya ya. Bossy, tahu ya orang bossy ini seperti apa ya. Mau berkemauan keras, berambisi ya. Seperti itu, cukup dominan. Berjiwa kepemimpinan juga ya. Kalau dia itu berjiwa kepemimpinan, yang saya lihat dia sudah punya kedudukan. Kalau misalnya dia itu kerja di perusahaan ya, kedudukannya sudah cukup tinggi atau bagus ya. Kalau dia tidak kerja di perusahaan, berarti dia sudah punya bisnis atau dia sudah menjadi bos besar. Sebagian dari mereka seperti itu, tidak semua ya, karena menarik banyak energi. Pahami sekali lagi saya bilang. Oke, seperti apa energi dia, perasaan dia kepadamu saat ini? Bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Ya, hubungan kalian itu yang saya lihat ya, dia ngerasa kayak nggak dianggap sama kamu gitu. Hubungan kalian ini yang saya lihat juga on off, jadi perasaan dia itu kayak ya udahlah, kalau misalnya kamu nggak respect, tapi dia kayak penuh pertanyaan, penasaran juga gitu, rasa pingin tahu dia itu besar. Cuman dia ngerasa kamu sudah dingin kepada dia, seperti itu, atau hubungan kalian itu sudah dingin seperti itu, tapi dia masih kepo, masih pingin tahu, masih penasaran sama kamu, masih berpikir apakah kamu masih punya perasaan sama dia. Kalau dia kembali, apakah kamu masih mau menerima dia, seperti itu ya. Itu yang dia pikirkan, itu yang dia kepoin. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Wow. Jadi gini, karena proud dia itu sangat tinggi ya, yang saya lihat di sini, dia itu menginginkan pasangan yang kayak perfect juga, seperti apa yang dia inginkan gitu. Kriteria dia itu untuk pasangan itu juga cukup tinggi, itu yang saya lihat ya. Jadi kalau kamu, ketika kamu sebagian dari kalian yang saya lihat, sebagian dari mereka itu yang saya lihat,
ketika kamu memikirkan dia, dia juga memikirkan kamu. Ketika dia memikirkan kamu, kamu juga memikirkan dia gitu ya. Karena ada koneksi yang kuat di antara kalian yang saya lihat. Hanya saja dia itu ada pihak lain ya. Seperti apa? Tidak semua ya yang ada pihak lain ya, pahamin ya. Tidak semua yang ada pihak lain di sini ya. Kalau misalnya yang tidak punya pihak lain atau misalnya orang ketiga seperti itu, berarti dia punya pihak lain seperti pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, atau saudara yang melarang hubungan kalian, atau ibunya, ayahnya, seperti itu ya pihak lainnya. Paham ya? Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Strong. Sebagian dari mereka yang saya lihat, dia itu sebenarnya masih pingin bersama kamu, masih pingin menaklukkan perasaan kamu, masih pingin meluluhkan perasaan kamu, masih ingin tetap dalam situasi ini, maksudnya mempertahankan kamu. Itu yang saya lihat. Tidak semua juga ya, karena menarik banyak energi, paham? Ya, dia sedang berpikir tentang perbedaan di antara kalian. Dalam hati dia, kalau aku bersama kamu, bisakah kita bahagia? Itu yang sedang dia pikirkan, itu yang sedang dia renungkan. Bisakah kita bersatu? Itu yang sedang dia pikirkan. Karena banyak perbedaan di antara kalian ya. Oke. Zodiak yang terkuat di sini, zodiak yang terkait di sini ada di kartu ini, maksud saya ya, bukan yang untuk nanti saya sebarkan. Ada Leo, ada Capricorn, ada Taurus ya. Ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini. Oke. Kita simpan dulu ya. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Yang mempunyai perasaan dengan kamu, oke? Yang berdealing dengan kamu intinya. Seperti apa energi seseorang padamu saat ini? Ya, dia punya banyak misteri ya, banyak rahasia intinya ya. Dia itu kayak misterius banget saat ini ya. Tapi dia itu bisa yang saya lihat itu, kalau bersama kamu itu dia sebenarnya mempunyai alasan untuk memberi keamanan, atau keamanan, paham ya, baik dalam hal relationship atau hal kenyamanan, hal keuangan, atau dia punya alasan untuk mempertahankan kamu. Itu yang saya lihat ya. Walaupun dia itu kamu lihat seperti misterius banget, jadi kamu nggak tahu tentang dia itu seperti apa saat ini ya. Dia ini juga cukup menarik ya, mempesona, berwibawa. Kalau dia perempuan juga yang saya lihat ya, cukup sensual. Atau dia itu di sini juga sebagian, kalau dia perempuan dia itu berjiwa kebapaan, kalau laki-laki berjiwa kebapaan, kalau perempuan berjiwa keibuan ya. Sangat menarik, berwibawa, menarik lawan jenis juga ya. Seksi kalau dia perempuan. Oke, seperti apa energi seseorang yang berdealing dengan kamu, seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oh, banyak kartu tidak saya ambil. Seperti apa energi seseorang ini?
Kembali lagi, dia itu seseorang yang sangat bergairah ketika bersama kamu ya. Sangat bergairah, excited juga bisa dibilang. Di sini ada elemen bumi juga ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Bisa jadi zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energi saja ya. Cek sun, moon, rising kalian. Seperti apa energi seseorang ini yang kamu pikirkan ya. Bisa jadi seseorang ini juga sedang healing ya. Atau dia ini pernah mengajakmu healing bersama. Atau saat ini dia sedang melakukan energi penyembuhan atau healing. Seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan? Ya, di sini yang saya lihat dia itu sebenarnya cukup penyayang, hangat ya. Hanya saja dia terkadang suka emosional atau sensitif ya. Sensitif yang saya lihat. Di sini juga ada tentang autumn ya. Autumn itu adalah musim gugur ya. Musim gugur itu terjadi pada bulan September, Oktober, dan November ya. Bisa jadi momen spesial atau bulan lahir kalian, atau baru-baru ini. Bukan baru-baru ini, maksudnya ada terjadi di bulan September, Oktober, November. Momen-momen atau momen putus atau momen jadian. Atau ini adalah bulan lahir kalian. Seperti itu ya. Seperti apa energi kamu, energi seseorang ini yang berdealing dengan kamu? Di sini ada summer ya. Aduh. Ada summer. Summer itu adalah musim panas ya. Musim panas terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus ya. Jadi bisa jadi ini menjadi momen spesial kalian juga yang saya lihat. Atau di bulan Juni, Juli, Agustus adalah salah satu bulan lahir kalian. Seperti itu ya. Di sini juga ada yang saya lihat, dia itu sebenarnya adalah orang yang selalu mau merangkul atau menerima kalian apa adanya. Itu yang saya lihat ya. Oke. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Dia itu seseorang yang mempunyai kekuatan atau ketangguhan ya, kewibawaan. Orang yang punya pergaulan yang sangat luas ya. Dia itu memiliki visi misi yang jelas atau ambisi yang sangat kuat yang saya lihat ya. Tentang transformasi, perubahan. Cukup strong ya. Dia mempunyai intuisi dia itu orang yang mempunyai intuisi atau firasat yang sangat kuat ya, yang saya lihat. Ya, 2 kali kamu dapat kartu misteri 2 kali. Jadi dia itu ibaratnya dia itu sangat misterius ya. Banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang dia karena dia orangnya cukup tertutup ya. Apalagi tentang perasaan. Dia lebih kepada memprotek hati dia ya. Dia bisa jadi dia takut orang lain bakal sesuka hati kepada dia sehingga dia terlihat seperti misterius banget. Itu ya. Yang saya lihat, dia kayak memprotek hati dia agar orang lain tidak mudah untuk menyakitinya, atau agar orang lain tidak tahu akan kelemahan dia. Seperti itu ya. Kalau kamu melihat dia itu cukup misterius atau kayak banyak diemnya, seperti itu ya. Oke, kita cek dulu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini.
Ya, dia benar, kadang dia itu memang orang egois. Niat saya bisa egois kadang-kadang. Dia tahu, dia paham itu. Dia tahu kalau dia itu egois. Kadang-kadang seperti itu ya. Anda menginspirasi saya. Jadi dia itu ngerasa kamu itu adalah sebuah inspirasi buat dia, seperti itu ya. Saya perlu mencintai diri saya sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi orangnya itu makanya dia itu kayak daripada mikirin yang lain, dia itu lebih memikirkan kebahagiaan dia dulu tanpa harus memikirkan kebahagiaan orang lain kayak gitu. Dia tahu, bukan dia nggak tahu ya, dia tahu kalau membahagiakan orang lain itu juga perlu, tapi yang paling dia pentingkan diri dia terlebih dahulu, seperti itu ya. Dia lebih mementingkan diri dia terlebih dahulu, sehingga kamu melihat dia itu seperti misterius banget karena dia perlu mencintai diri dia sendiri dulu. Mana yang penting-penting bagi dia kayak gitu. Padahal konsep dalam berhubungan tidak seperti itu ya kan. Makanya saya bilang dia itu cukup bosi juga. Nah, itu kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia itu ya, apapun yang kamu pikirkan, maksudnya baik itu hal baik ataupun hal buruk, yang dia bilang ya kamu benar, seperti itu ya, kamu benar ya, seperti itu ya. Hatiku memberitahu saya untuk melakukannya. Jadi kayak gini, karena di sini ada tentang kompas atau semacam perputaran waktu ya. Jadi misalnya dia sedang berdealing dengan orang lain ya, yang tidak kamu ketahui. Atau kalau yang punya pihak ketiga ya. Kalau dia sedang bersama yang lain, tapi hati dia itu kayak memberitahu bahwa dia harus melakukannya, bahwa dia harus bersama kamu, bahwa dia harus menuju ke kamu, arah. Karena di sini ada tentang kompas ya. Kompas, arah tujuannya itu ke kamu gitu. Walaupun dia ada orang lain atau ada pihak lain atau ada semacam yang melarang dia kayak gitu, semacam orang tuanya. Karena tadi kan ada cinta terlarang di sini. Misalnya orang tuanya atau saudaranya atau anaknya atau siapapun itu ya, kalau dia sudah berkeluarga atau siapapun itu, kalau dia belum berkeluarga atau dari keluarganya, ibunya, bapaknya, seperti itu, tapi hati dia itu selalu mengarahkan ke kamu. Karena di sini ada kompas ya, kompas itu adalah penunjuk arah ya. Jadi hatiku memberitahu saya untuk melakukannya berjalan ke kamu. Hati dia itu selalu mengarahkan ke kamu, seperti itu ya, karena dia ngerasa koneksi di antara kalian itu sangatlah kuat, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu harus kayak banyak komplain lah, banyak minta ke dia, itu yang saya lihat. Misalnya kamu memaksa dia untuk melakukan sebuah pilihan atau apapun itu, atau kamu menghina dia atau apapun yang kamu katakan yang kurang bisa diproses oleh kepala dia atau hati dia, dia itu akan lebih memilih diam ya. Karena orangnya cukup misterius yang saya lihat ya, proud dia itu cukup dia tuh kayak enggak, misalnya kamu ngomong apa aja yang kamu tidak ketahui tentang dia itu, saya tidak bisa menangani kata-kata Anda sekarang. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kamu ngomong apapun tentang kamu tuh ya begini-begini, kalau ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah gini-gini, atau kamu kan kemarin pergi sama si itu, ya udah ke sana aja, atau apa, kamu memang nggak cinta sama aku, atau apapun itu yang kamu ucapkan itu. Kalau dia itu memilih diam ya karena ego dia itu tadi, ego. Makanya dia itu kayak menutup telinga, dia itu kebanyakan pusing, udah langsung pergi kayak gitu. Dia lebih memilih menjauh daripada menyelesaikan masalah, itu yang saya lihat. Tapi kalau sendiri dia sering memikirkan kamu. Nah, itu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya ya. Jadi dia itu selalu terbayang kebersamaan kalian, selalu teringat akan waktu-waktu yang telah kalian lewati bersama ya. Di sini dia itu
masih mengingat kenangan atau memori di antara kalian ya. Dia menyesal bagaimana dia harus menangani hal-hal sebelumnya. Sepertinya itu kayak dia itu ngerasa rusak juga. Dia mau kembali ke kamu juga, dia tahu kesalahannya sudah cukup banyak, sudah cukup besar, itu yang saya lihat ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia saat ini? Saya sudah sapel kartunya ya. Jadi karena kepanjangan saya lihat videonya. Di sini yang saya lihat itu, saya minta maaf saya telah mengecewakan Anda ya. Dia sebenarnya itu pingin minta maaf. Inti kebenarannya itu kalau dia sendiri lagi keinget kamu itu seperti itu. Ya, dan di sini juga saya telah memiliki mimpi aneh tentang kita. Barangkali dia itu sering sekali memimpikan kamu akhir-akhir ini ya. Seperti itu ya. Oke. Di sini juga yang saya lihat kata-kata Anda berdiam dalam pikiran saya. Apapun yang pernah kamu katakan kepada dia, apapun itu ya, baik hal baik ataupun hal buruk, itu selalu berdiam di dalam pikiran dia. Jadi sulit untuk melupakannya gitu. Kalau kata-kata kamu yang benar, ya dia juga nggak ngelupakannya. Kalau maksudnya yang baik, dia juga nggak bisa ngelupakannya. Kalau kata-kata kamu itu yang buruk, dia juga nggak bisa ngelupainnya. Masih berdiam di dalam pikiran dia, kayak dia mau nyaring-nyaring, mau mikir-mikir seperti apa gitu ya. Oke, kita next. Kepanjangan kali video saya ya. Kita langsung ke zodiak aja ya, karena panjang banget saya lihat. Kemungkinan yang terjadi aja ya. Oke, kemungkinan yang terjadi. Apa kemungkinan yang terjadi dalam hubungan kalian ke depannya? Oke. Apa kemungkinan yang terjadi dalam hubungan kalian ke depannya? Religious factor ya. Tentang agama ya. Barangkali di antara kalian beda agama ya, faktor agama. Kehidupan cinta kamu dipengaruhi oleh agama dan jalur spiritual lainnya ya, seperti itu. Religious factor ya, itu yang membuat dia itu kayak bimbang ya. Separation ya, sampai mungkin juga kalian saat ini masih dalam keadaan terpisah ya, pemisahan ya, masih dalam keadaan terpisah walaupun kalian terkoneksi ya. Kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dengan hubungan kalian. Sebagian dari kalian juga yang saya lihat secepatnya akan terkoneksi juga, karena di sini ada versionnya. Secepatnya akan terkoneksi atau dia akan menghubungi kamu yang saya lihat ya. Release your ex ya. Jadi kalau jadi begini ya, kalau saat ini kalian itu masih separation ya, masih berjauhan, masih terpisah, walaupun ada religious factor di sini tentang perbedaan agama, faktor agama atau masalah keyakinan, kedepannya walaupun kalian sedang ada perpisahan di sini, kedepannya itu akan ada kamu atau dia yang merilis. Karena di sini ada release your ex ya, lepaskan mantanmu. Bisa jadi dia bakal melepaskan seseorang, karena di sini yang terjadi itu adalah new love. Walaupun dia ini adalah orang lama dengan kamu yang saya lihat itu ya, dia akan memulai sebuah petualangan baru atau cinta baru dengan kamu, itu yang saya lihat ya. Apa kemungkinan yang akan terjadi? Trust ya, dia sangat-sangat mempercayai kamu. Dia bahkan kedepannya dia akan mempercayai kamu atau kamu akan mempercayai dia ya, itu yang saya lihat ya, karena ada trust di sini. Kemungkinan yang akan terjadi, express your love ya, barangkali dia akan mengekspresikan perasaannya atau cintanya kepada kamu. Dia akan mengungkapkan perasaannya ke kamu, itu yang saya lihat ya. Dan di sini
Let go of control issue ya. Jadi kamu harus melepaskan masalah ya. Masalah kontrol. Biarkan situasi ini terjadi secara alami ya. Seperti itu ya. Ya. Kalian itu bisa dia yang saling mempercayai, yang akan mempercayai dan mengekspresikan cinta kalian ya. Yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya. Oke. Bagus ya. Kodependensi ya, kodependensi ini kecanduan ya. Jadi kamu dan dia ini bakal saling ketergantungan juga yang saya lihat ya. Saling ketergantungan, kamu nggak bisa tanpa dia, dia juga nggak bisa tanpa kamu, kayak gitu ya. Karena ada engagement ya, pertunangan yang saya lihat. Bisa jadi hubungan kamu dan dia itu akan semakin dalam ke depannya ya. Kehidupan cinta Anda meningkat ke tingkat komitmen yang lebih besar, itu yang saya lihat ya, karena ada engagement di sini. Jadi kalian itu akan berkomitmen atau bertunangan ya. Hubungan kalian akan semakin dalam, itu yang saya lihat ya. Kedepannya very soon, secepatnya. Wow, nice, bagus sekali ya. Oke, adakah pesan-pesan cinta untuk hubungan kalian? Kita buka dulu ya. Adakah pesan cinta untuk hubungan kalian? Nah, ini. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak membawa apapun kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan. Nah, gitu. Paham ya? Jadi ketika kamu meninggalkan dunia ini atau meninggalkan siapapun, ya, kamu hanya menjadi kenangan. Seperti itu. Periksa ke dalam dirimu sendiri, apa penyebabnya kamu merasa seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya galau atau apapun yang kamu rasakan, takut kehilangan, apa penyebabnya? Kamu tanya diri kamu, bukan tanya orang lain. Seperti itu ya, pesan cintanya untuk kamu. Jujur pada dirimu dan pada orang lain, jangan menyalahkan dirimu ya. Di sini disarankan agar kamu tidak menyalahkan diri kamu sendiri. Jujur saja pada apa yang kamu rasain. Jujur pada dirimu, jujur pada orang lain ya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, seperti itu ya. Bisa jadi dibilang kayak misalnya kamu jujur, maafkan diri kamu, seperti itu juga bisa ya. Cinta tetaplah cinta. Cinta akan selalu memaafkan karena ini menyangkut masalah hati. Nah, seperti itu ya pesan-pesan cinta yang dikirim semesta untuk kalian para penonton. Jadi belajarlah merangkul, itu menurut saya di sini ya. Wah, gairah menyala. Kamu akan lebih bergairah ke depannya ya. Tutup mata Anda dan katakan pada diri sendiri bahwa Anda pantas untuk bahagia. Wah, bagus ya. Kata-kata penyemangat ya. Bayangkan berdua disembuhkan oleh cahaya. Nah, ketika kamu dan dia dipertemukan, bayangkan kalian berdua itu seperti healing, disembuhkan oleh cahaya. Bayangkan seperti itu, agar kalian itu bisa menjalani hari-hari dengan baik dan bisa saling memaafkan dan saling merangkul ya. Oke. Saya mau satu lagi. Pesan cinta apa lagi untuk kalian? Oh, dikasih 2, oke. Persatuan suci, hormati dan hargai hubungan Anda karena itu benar-benar sakral. Wow, nice ya. Berikan waktu. Nah, itu jadi kamu hanya butuh memberikan dia waktu atau peluang untuk dia berpikir lebih jernih apa yang dia inginkan ya. Karena di sini dikatakan persatuan suci, hormati dan hargai hubungan Anda karena itu benar-benar sakral ya. Jadi kalau kebanyakan dari kalian yang saya lihat ya, 65% atau 70% kalian sudah pernah berhubungan lama atau kalian bakal menikah, itu yang saya lihat ya. Jadi hubungannya itu sakral, seperti itu. Oke. Kita tarik dulu, di sini ada huruf ya. Barangkali inisial nama ya, nama kota, nama pulau, nama negara, nama daerah, seperti itu ya. Ada A, ada D, ada R, ada B, ada H,
Ada V seperti ini ya. Ada Y, ada I, ada W, ada J, ada S, ada L. Oke. Kita ke zodiak ya. Zodiak yang berkaitan di sini ada Aquarius, di sini juga ada Virgo, ada Leo. Mana arahku ini? Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Capricorn. Oke. Kita lanjut ke sio ya. Sio yang berkaitan, barangkali sio kamu, sio dia ya. Ada sio tikus, sio ayam, sio ular, sio anjing, sio monyet, sio kuda, sio kelinci. Oke. Di sini ada bulan lahir, barangkali bulan lahir kamu, ada bulan lahir dia atau bulan lahir dia ya. Ada bulan Desember, bulan Agustus, Februari, ada November, ada September, ada Juli, dan ada Maret ya. Oke, ada angka di sini barangkali signifikan buat kamu, angka lahir, tanggal lahir kamu, nomor rumah, plat kendaraan, nomor handphone, seperti itu ya. Ada angka 9, ada angka 22, ada angka 26, ada angka 29, ada angka 5, ada angka 16, ada angka 21, ada angka 6, ada angka 28, ada angka 11, ada angka 10. Oke. Kita ke weton ya, barangkali weton lahir kamu, weton lahir dia, seperti itu ya. Ada Selasa Pahing, Sabtu Kliwon, Senin Wage, Jumat Pahing, Selasa Legi, Minggu Kliwon, Minggu Wage, Jumat Kliwon, Kamis Pahing, Kamis Kliwon, Minggu Pahing, dan Kamis Pon. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Kalau ingat ya, pandai-pandai menyimak setiap readingan yang saya buat, karena di sini menarik banyak sekali energi ya, bukan untuk energi satu orang aja. Dan kalau kamu ingin energi kamu saja yang dibacakan di kartu saya, silakan konsultasi privat reading di 081364498128, tentunya berbayar 150.000 untuk setiap readingan, wajib transfer dulu. Oke, kalau mau nanya apapun, namanya konsultasi ya. Oke, kalau kalian ingin menarik energi pasangan biar kembali, yang sudah lama pergi ingin kembali, atau yang ingin membuat pasangan lebih sayang kepada kita, selalu nurut kepada kita, seperti itu, saya kasih medianya. Kalau kalian yang membuat medianya, tidak ada penambahan biaya. Oke, tapi kalau saya yang melakukan medianya, tentunya ada mahar. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.